Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Tuhan Yesus. Tahukah saudara-saudara dan saya diciptakan untuk menjadi penyembahnya, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kalau kita dapatkan kesempatan ini, itu suatu anugerah. Ya, itu suatu anugerah, itu suatu kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya untuk kita diam di kaki Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Betul, masalah masih ada. Betul, pergumulan masih ada di depan kita. Tapi tahukah saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, maka ada kekuatan yang baru. Itu yang Rasul Paulus dan Silas alami di penjara. Iya kan? Ketika mereka ada dalam penjara, mereka ada dalam tahanan, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak komplain dengan keadaan yang terjadi. Justru di dalam penjara, di dalam dia menghadapi tekanan, mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada kuasa kelepasan. Setiap rantai-rantai terlepas, setiap belenggu-belenggu terbuka, bahwa ada kuasa dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, kau yang hari ini sedang tertekan dengan masalah, pergumulan, tantangan hidup apapun, stop mengeluh, stop komplain. Diam di hadirat Tuhan, ambil alat musik. Kalau engkau bisa memainkan alat musik, kalau tidak bisa mengambil alat musik, engkau menyembah Tuhan. Putar lagu pujian penyembahan, menyembah. Saya percaya ada kuasa pujian penyembahan ketika engkau diam di kaki Tuhan. Ya, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa ketika saya memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Stop membungkam mulutmu, stop mengeluarkan mulutmu dengan pengeluhan, persengutan, tapi mulai buka mulutmu hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Tuhan, terima kasih sebab Engkaulah perisai hidupku. Tuhan, terima kasih sekalipun ada masalah, pergumulan, aku tetap kuat menghadapinya. Dengan demikian kau akan kuat, ya. Oke, kita ambil Alkitab kita sama-sama. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita ada di dalam Imamat pasal 22 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Imamat pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Perhatikan di sana. Setiap orang awam, ya, ini dikhususkan hanya untuk imam. Jadi pesan ini diingatkan kepada imam-imam, kepada Harun, kepada Musa, juga melalui Musa, ya kan. Setiap orang awam jangan memakan persembahan kudus. Kenapa? Karena persembahan kudus yang diberikan kepada Tuhan oleh umat Israel, oleh umat Tuhan, itu dikhususkan. Kemarin saya sudah bagikan hal ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya sudah bagikan apa yang saya khotbahkan kemarin di YouTube channel saya. Setiap orang awam jangan memakan persembahan kudus, demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Baik orang awam maupun pendatang yang tinggal dengan imam maupun orang upahan itu tidak boleh memakan persembahan kudus yang dikhususkan untuk imam-imam. Ayat selanjutnya, ayat 11. Tetapi apabila seorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, bukan lagi orang upahan, tetapi budak beliannya, bukan lagi pendatang, tetapi budak yang sudah dibelinya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Ayat 12. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, jadi kalau ada imam punya anak perempuan menikah dengan orang awam, maka ia tidak boleh, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan kudus itu, karena perempuan anak imam ini sudah menikah dengan orang awam, ya. Jadi nggak ikut boleh mengambil bagian dalam persembahan kudus itu. Ayat 13. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, ia tidak mempunyai anak
dan telah kembali ke rumah ayahnya, yakni imam ini, seperti waktu ia gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam jangan memakannya. Ayat 14. Apabila seorang dengan tidak sengaja, nah ini bicara tentang ketidaksengajaan, memakan persembahan kudus, maka apa yang harus dia lakukan? Ia harus memberi gantinya kepada imam, dan ada bonusnya saudara, menambah 1/5 dari apa yang dimakan olehnya. Ya, janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus mereka tebus apabila mereka memakan persembahan kudus mereka. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Lihat ya, dari ayat 10 sampai dengan ayat 16 bicara tentang kekhususan dari persembahan yang dikuduskan, diberikan kepada Tuhan melalui umat Tuhan yang ke-11 suku ini diberikan kepada Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang kemarin saya sudah bagikan, menjadi bagian daripada imam-imam atau orang-orang Lewi. Nah, apa yang kita dapati saudara yang dikasih dalam Tuhan? Dari ayat 10 sampai dengan ayat 16 ini bicara tentang persembahan yang dikhususkan buat imam. Kenapa? Karena orang-orang Lewi ini, imam-imam ini tidak mendapat bagian seperti apa yang diberikan Tuhan kepada 11 suku lainnya. Ya, berbeda dengan Lewi, Tuhan sendiri bilang, maka akulah bagian mereka. Sehingga ketetapan hukum ini menjadi milik bagian orang-orang Lewi atau imam-imam. Coba lihat di dalam Bilangan 18 ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 dari Bilangan pasal 18. Bilangan 18 ayat 11 dan 12. Dan ini pun adalah bagianmu. Ya, dan ini pun adalah bagianmu, yakni persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain. Jadi Tuhan sampaikan melalui Musa bicara kepada Harun dan keturunannya, ya kan, ini bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Lihat ayat 12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan kepada mereka, kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Jadi kemarin saya juga sudah bagikan tentang bagaimana persembahan yang dikhususkan bangsa Israel diberikan kepada Tuhan, yang terbaik diberikan kepada Tuhan, itu dapat dinikmati oleh imam-imam, dapat dinikmati oleh orang-orang Lewi, tapi dengan keberadaan yang kudus. Dan hari ini kita belajar bahwa ada bagian-bagiannya. 11 suku ini sudah mendapat bagian. 11 suku ini sudah mendapat bagiannya, saudara. Tanah yang diberikan kepada mereka tiap suku oleh Tuhan. Tetapi umat Tuhan, orang Lewi, imam-imam ini nggak dapat bagian itu. Karena mereka dikhususkan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat 10 sampai dengan ayat 16 ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa setiap orang, perhatikan, yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini, setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi kalau memang Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup orang-orang lain gitu kan, itu masalahnya berbeda-beda, pergumulannya berbeda-beda. Kita nggak bisa membandingkan, enak banget ya masalah dia lebih ringan dari masalah saya. Nggak bisa. Demikian pula bicara tentang berkat pemeliharaan Tuhan. Wah, enak banget ya berkatnya lebih besar. Kita nggak tahu masalah apa yang dia hadapi. Kita nggak bisa hitung berkat dia, kita bandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pula sebaliknya, kita nggak bisa bilang, wah masalahnya lebih besar, masalahnya lebih ringan daripada masalah saya. Nggak bisa. Setiap orang sudah ada porsinya masing-masing. Setiap orang sudah ada ketetapan Tuhan masing-masing. Oh, dia sanggup tanggungnya segini masalahnya. Oh, saya dan saudara sanggup tanggung segini masalah kita.
Makanya Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10:13 itu kan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Berarti porsinya itu beda-beda. Sama-sama bilang sama saya, porsinya berbeda. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan mangkok kita gitu ketika Tuhan memberkati. Jadi yang pertama saya pelajari ketika kita merenungkan hal ini, kita nggak usah membandingkan diri dengan berkat orang lain, dengan masalah orang lain. Jangan. Setiap kita punya masalah masing-masing, pergumulannya masing-masing. Ada yang pergumulannya rumah tangga, ada yang pergumulannya kesehatannya sampai hari, ada yang pergumulannya anak-anaknya, ada yang pergumulannya mungkin belum dapat pekerjaan sampai hari ini, ada yang pergumulannya belum dapat anak sampai hari ini. Setiap kita ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada di antara kita yang membandingkan diri kita dengan orang lain, enak banget masalah dia lebih ringan, masalah saya lebih berat, nggak bisa. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Ya, sama bangsa Israel. Ada 12 suku, 11 sudah diberikan tanah oleh Tuhan. Tapi keturunan Harun, yakni orang-orang Lewi ini, dikhususkan Tuhan nggak dapat tanah. Tapi setiap pemberian yang dikhususkan oleh bangsa Israel diberikan kepada Tuhan. Tuhan bilang kalian makan dari sini. Jadi porsinya sudah ada masing-masing gitu. Berkatnya, masalahnya sudah ada masing-masing. Sesuai dengan apa yang Tuhan anggap perlu dinyatakan dalam kehidupan kita ya. Jadi yang kita pelajari, setiap orang yang pertama sudah ada porsinya masing-masing, bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan anggap perlu. Karena itu stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, baik masalah dia dengan masalah kita, berkat dia dengan berkat kita. Jangan, karena pasti berbeda. Udah ada ketetapan Tuhan masing-masing. Ya, salibnya pun berbeda. Ya, salibnya pun berbeda, tapi setiap orang punya salib tentunya yang harus dipikul, jangan ditinggalkan. Ya, barang siapa mau mengikut aku ya harus sangkal diri, dia harus pikul salibnya setiap hari. Jadi orang percaya itu punya salibnya masing-masing. Ada yang lebih besar dari yang lebih kecil, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Tuhan nggak bisa memberikan salibnya ketukar, berkatnya ketukar, enggak, saudara. Ya, enggak, pasti tepat dan pasti yang terbaik. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Yang kedua, jangan mengingini apa yang menjadi kepunyaan orang lain. Kenapa sampai terjadi korupsi? Kenapa sampai ada orang yang merugikan hidup orang lain? Kenapa terjadi hal-hal yang membuat dunia ini kacau berantakan? Karena nggak merasa cukup, sehingga punya orang lain, milik orang lain itu diambil. Itu mengerikan, saudara. Itu mengerikan. Itu sebabnya kenapa salah satu hukum dalam 10 hukum Taurat mengatakan jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini milik istrinya, atau suaminya, atau rumahnya, atau ternaknya. Jangan. Karena itu menjadi milik bagian mereka. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ketika kita mengingini milik orang lain, engkau sudah bersalah di hadapan Tuhan. Kita nggak merasa cukup, kita nggak merasa puas. Karena dalam diri manusia itu tidak akan pernah ada kalau tidak dilandasi dengan ucapan syukur, maka kita tidak akan pernah puas. Kita jelas katakan mata tidak pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Itu tidak pernah ada dalam kehidupan manusia. Nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Caranya puas bagaimana? Datang sama Yesus, bersyukur. Karena Yesus yang akan memuaskan kita. Berterima kasih, belajar untuk berterima kasih dengan hal-hal kecil yang sudah dipercayakan Tuhan, dengan hal-hal yang simpel yang sudah dititipkan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Belajar bersyukur aja dengan keadaan itu. Sehingga akhirnya kita nggak mulai mengingini, enak banget ya hidupnya ya, sama seperti nggak sama seperti saya. Akhirnya kenapa banyak terjadi korupsi? Kenapa? Karena nggak puas dengan penghasilannya, nggak cukup dengan penghasilannya. Akhirnya mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk menjadi milik dia. Engkau sedang mencuri. Ya, dimulai dari tidak merasa puas dengan apa yang menjadi kepunyaannya Tuhan. Ingat di poin yang pertama, setiap orang punya berkatnya masing-masing.
Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Nah, berkat yang sudah diterima oleh orang masing-masing ini, belajar merasa cukup. Ya. Ada orang usaha, ada orang berbisnis. Engkau kerja maksimal, tapi kenyataannya cuma mendapatkan bulanannya seperti itu. Belajar bersyukur. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, usaha orang lain, jangan. Salib mereka dengan salib kita beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan berkat mereka dengan berkat kita, berbeda. Gitu loh. Jadi ketika kita belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, maka kita menyadari bahwa kepunyaan orang lain yang memang punya mereka, yang memang Tuhan berikan. Bagian saya ya cukup sampai sini. Kalau saya pengen lebih dari apa yang Tuhan berikan, belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur, engkau mengucap syukur dengan perkara kecil, Tuhan percayakan kepadamu perkara yang besar. Mengucap syukur itu adalah kuncinya untuk menjadikan pelipat gandaan, saudara. Bukan mengambil milik orang lain. Mengambil istri orang lain, mengambil suami orang lain, waduh mengerikan. Gak merasa puas dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Ya, yang kita kedua ini kita pelajari tentang hal itu. Ya, jadi yang pertama apa yang kita pelajari dari peristiwa hal ini dari Imamat pasal 22 ayat 10 sampai 16. Yang pertama, setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing, setiap orang sudah ada berkatnya, masalahnya masing-masing. Dan yang kedua, ingat jangan mengingini apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Ketik di kolom komentar yuk, sama-sama bilang sama saya harus bersyukur dengan apa yang saya punya. Saya harus bersyukur dengan apa yang saya punya. Kalau orang banyak bersyukur dengan apa yang dia punya, saya percaya nggak ada yang berselingkuh loh. Karena dia bersyukur sekalipun istrinya cerewet, dia bersyukur sekalipun suaminya keras kepala, dia bersyukur karena itu pilihan dia. Kan begitu. Kalau mau jangan salah pilih, tapi kan nggak bisa diulang. Makanya wanita-wanita muda, pria-pria muda yang belum menikah jangan salah pilih. Gitu. Sehingga akhirnya kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita pelajari hari ini? Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Iya kan? Berkat Tuhan gak pernah tertukar. Aduh Tuhan kayaknya salah. Gini, ada orang-orang bilang, pendeta, toko saya dirugikan. Usaha saya, bisnis saya dirugikan. Saya teramat yakin dan percaya apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan diberikan kepadamu tidak akan pernah lari ke orang lain. Saudara camkan hal ini. Apa yang diberikan Tuhan dan apa yang sudah dititipkan Tuhan kepadamu itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah lari ke orang lain. Gak akan pernah. Karena itu sudah menjadi milik kepunyaanmu. Sekalipun ada orang yang berusaha merugikan hidupmu, Tuhan bisa ganti dengan porsi yang tepat, engkau tetap akan memilikinya. Katakan yes. Karena Tuhan gak pernah salah ngasih sesuatu kepada anak-anaknya. Gak pernah salah, saudaraku. Gak pernah tertukar gitu loh. Dan porsinya si A gak bisa diambil sama porsinya B. Kalaupun diambil sama porsinya B, Tuhan bisa ambil porsinya B, diberikan kepadamu. Lah dia punya kedaulatan, dia punya kuasa. Intinya porsimu tidak akan pernah tertukar sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Ini diberkatmu. Ini titipanmu. Ini yang aku percayakan dalam hidupmu. Jadi kalau engkau sedang usaha, engkau sedang bisnis, engkau sedang bekerja, engkau kerja tulus, engkau bisnis tulus, engkau usaha dengan takut akan Tuhan, saya percaya apa yang menjadi milikmu tetap akan menjadi milikmu. Dan belajar untuk say thanks sama Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih aja dengan apa yang Tuhan titipkan saat ini kepadamu. Sekalipun keadaan sedang bergoncang hari-hari ini, ya ekonomi sedang bergoncang, but it's okay. Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap pelihara. Intinya kita tidak akan pernah kekurangan, itu janji Tuhan. Singa muda boleh merana kekurangan, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Pegang itu. Jadi yang ketiga dari perikop ini kita belajar berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Sekalipun ada orang yang berusaha merugikan tokomu, menipumu, ya, tak akan pernah tertukar. Kecuali bisa terjadi, kecuali engkau pelit.
Orang pelit, semakin dia memegang, dia akan semakin habis. Makanya Alkitab mencatat ada sedikit menabur, tapi dia berkekurangan. Tapi ada yang banyak menabur, tapi dia tidak pernah kekurangan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa sudah ada porsinya masing-masing. 12 suku bangsa Israel, Tuhan tetapkan satu suku, yakni suku Lewi, untuk melayani dia. Dari mana mereka makan? Mereka nggak dapat tanah itu. Tanah yang diberikan kepada 11 suku, mereka nggak dapat. Tapi mereka dapat pemeliharaan itu dari Tuhan. Ketika 11 suku ini memberikan korban persembahan, korban kudus oleh Tuhan, Tuhan memberkati mereka, orang-orang Lewi, dengan persembahan-persembahan kudus itu. Semua terbagi rata, itulah keadilan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, sehingga kau sadar bahwa yang pertama, berkatmu tidak pernah tertukar. Yang kedua, kau mesti ketahui bahwa semua sudah ada porsinya masing-masing. Jangan bandingkan dirimu, masalahmu, berkatmu dengan berkat orang lain, dengan masalah orang lain, dengan pergumulan orang lain. Jangan bandingkan, karena pasti berbeda, ya. Dan jangan pernah mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Kita berdoa yuk, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat berkat pertolongan Tuhan. Karena hari ini kami kembali diingatkan bahwa firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Firman Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar bahwa setiap orang sudah ada porsinya masing-masing. Baik berkatnya, pemeliharaan Tuhan, maupun setiap salib yang harus dipikul masing-masing orang. Setiap pergumulan yang harus dihadapi setiap anak-anak Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi kami belajar untuk bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan titipkan. Baik ketika Tuhan izinkan ada masalah, ketika Tuhan izinkan ada berkat, kami mau belajar bersyukur dalam segala situasi, segala keadaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami berbesar hati, bersyukur dengan setiap anugerah, setiap permasalahan yang Tuhan izinkan, maka kami tidak lagi mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Karena kami tahu berkat kami, porsi kami sudah Tuhan tetapkan dan tidak pernah tertukar. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha merugikan toko kami, ada orang-orang yang mungkin berusaha merugikan bisnis kami, pekerjaan kami, kami percaya Tuhan tidak pernah menutup matanya melihat keadaan tersebut. Karena kami tahu porsi kami akan tetap ada, bagian kami tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapak, terima kasih, ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan setiap kami, sehingga hari-hari hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa pada akhirnya menyerahkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Menyerahkan rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkatilah oleh Tuhan. Dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Dengan segala apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba berdoa jika ada suami-suami, jika ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, dan hari ini pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan yang telah ditinggalkan berdoa kepadamu, kami bersatu hati pagi hari ini dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah yang memberkati setiap mereka dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala kerugian. Dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Bahkan apapun yang dikerjakan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan, Tuhanlah yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga satukan hati kami berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, menaikkan doa mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan membukakan jalan bagi mereka, untuk mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang memulai usaha bisnis yang baru,
Tuhan nyatakan kuasa dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat pertolongan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini hamba berdoa dari tempat ini karena hamba percaya Tuhan Yesus ada kuasa di rumah mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang menyaksikan doa pagi online ini, mereka sedang terbaring sakit, atau sedang ada anak mereka, orang tua mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, dari tempat ini kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus dari Nazaret. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, itu sebabnya kami ucapkan berkat kuasa kesembuhan bagi hidup kami di dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Itu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan dilawat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ada seorang yang sakit di paru-parunya pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Engkau sudah dipulihkan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini buat anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa yang mereka lihat pagi hari ini. Secara khusus hamba berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan pagi hari ini, baik melalui TikTok, Facebook, Instagram, ataupun Zoom. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi di hati mereka ada damai tatkala mereka mendengarkan firman, tatkala mereka memuji menyembah Tuhan, tatkala mereka berdoa ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dijamah Tuhan. Dimanapun mereka menyaksikan doa pagi online ini, Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena itu hamba berdoa dari tempat ini, melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup setiap mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, jamah setiap hati Tuhan, sehingga mereka mengalami ketenangan, kedamaian tatkala mereka dekat dengan pribadi-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan dalam ekonomi mereka, dalam finansial mereka. Tuhan Yesus buat terobosan, beri mereka hikmat dalam mereka mengatur keuangan. Tuhan tolong mereka, karena kami percaya Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Kami anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam nama Yesus. Sebab Allah yang memelihara kami adalah Allah yang memegang tangan kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus buat orang-orang muda, dimanapun orang-orang muda ini berada, bergabung melalui doa pagi online. Bapa, hamba lepaskan berkat buat orang-orang muda ini. Biarlah di masa muda mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, kami tahu, kami yakin tidak mudah buat orang-orang muda menjalani hidup di akhir zaman. Begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi hamba percaya ketika orang-orang muda ini berpegang kepadamu ya Tuhan, maka masa muda mereka dibaharui oleh Tuhan. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan, tetapi ketika mereka datang pagi hari ini kepada Tuhan, maka Engkau ya Allah, tangan-Mu yang berlubang paku itu berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap orang-orang muda pagi hari ini dijamah Tuhan Yesus di rumah mereka masing-masing. Kasih Tuhan melawat mereka, kuasa Tuhan menjamah setiap mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, hamba mengasihi mereka. Hamba berdoa buat masa muda mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini merasa dirinya sudah jauh dari Tuhan, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan pagi hari ini, mereka merasa, Tuhan, aku butuh Tuhan. Ada di antara mereka yang mengatakan, Tuhan, aku mau melihat Engkau lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapa, hari ini hamba berdoa bagi mereka.
Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah setiap hati mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Masa muda mereka dibaharui, masa muda mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka dipertemukan juga dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk Tuhan. Tuntun mereka, arahkan mereka, masa muda mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya ketika ada orang-orang berdoa bagi orang-orang muda ini, maka Tuhan melawat generasi ini, Tuhan melawat orang-orang muda ini. Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Beri mereka keberanian untuk menolak dan mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga pagi hari ini mengucapkan berkat. Kalau ada suami istri yang sedang berdoa pagi hari ini, berdoa agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, hamba lepaskan berkat dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bukakan kandungan-kandungan setiap istri-istri yang ada dalam nama Yesus, sehingga mereka dipercayakan Tuhan diberkati dengan janin yang sehat, diberkati dengan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami Allah. Engkau yang jamin hari depan kami. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapa, kami bersama-sama di kota kami masing-masing melepaskan berkat. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kota di mana kami tinggal. Utara, barat, selatan, timur, kota kami diberkati Tuhan. Dengan cuaca, dengan udara yang baik untuk kami hirup di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa kota kami tidak ada bencana alam, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat juga buat bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan tolong, diberikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan memimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Tuhan Yesus tolong kepemimpinan mereka. Bahkan kalau sebentar tahun 2024 tanggal 14 Februari akan ada pemilihan umum, biarlah berlangsung aman, damai, diberkatilah oleh Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Tuhan adalah pemimpin yang Tuhan telah tetapkan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati Tuhan dalam memilih dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah ada dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus, bekerja dengan jujur dan adil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat bangsa-bangsa negara di mana anak-anak Tuhan Yesus tinggal, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah pagi hari, dan mereka ucapkan berkat buat bangsa mereka. Mereka ucapkan berkat buat negara di mana mereka tinggal di dalam nama Yesus. Negara di mana mereka tinggal pun diberkati, sebab ada mereka anak-anak Tuhan yang mengucapkan berkat buat bangsa mereka. Secara khusus pagi hari ini kami bersatu hati mengucapkan berkat damai atas Israel Palestina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan ada tuaian besar jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus dalam setiap keadaan yang terjadi. Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus, sehingga ada damai atas Israel, ada damai atas Palestina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mohon belas kasihan Tuhan, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang ada. Tuhan berkat-Mu ada ya Bapa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya di hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan, kami akan mengecap kasih setia Tuhan, karena hari ini kami berjalan bersama-sama dengan kuasa Tuhan yang melingkupi kami dengan damai sejahtera.
Terima kasih Bapa, kami terima, kami aminkan apa yang kami sudah doakan sebagai pokok doa kami. Kami terima dan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini selesai, iya kan? Hari Selasa tanggal 7 November. Kita kembali ketemu besok pagi hari Rabu. Dan tetap terus ingat bahwa setiap orang sudah ada porsinya masing-masing, berbeda dengan porsi orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan titipkan, karena dengan bersyukur Tuhan akan tambah-tambahkan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.